Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niluh Putuswartini, NIM 18130311012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan LKM 3, Kewirausahaan. Nah, pada LKM ini akan terdapat 4 buah soal. Baik, kita langsung saja menuju soal yang nomor 1. Buatlah rencana usaha yang Anda senangi menjadi alternatif usaha Anda. Nah, di sini untuk jawabannya, rencana usaha yang saya senangi menjadi alternatif usaha saya adalah Brownies Pudding Bowl atau disingkat BP Bowl. Usaha ini merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan, khususnya kue dan puding. Dasar pemilihan usaha, usaha ini diharapkan bisa memenuhi keinginan para pecinta kue dan masyarakat umum lainnya karena dibuat dengan kadar kalori yang rendah sehingga orang tidak takut untuk memakannya dalam jumlah yang banyak. Untuk nama usaha yaitu Brownies Pudding Bowl atau BP Bowl. Kemudian untuk lokasi usaha, berlokasi di Perumahan Geraha Kita 2, Banjargelogor, Desa Bantas, Kecamatan Slemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Untuk tujuan produksi Brownies Pudding Bowl atau BP Bowl ini, yaitu untuk memenuhi keinginan pecinta kue dengan memakan produk yang rendah kalori sehingga tidak takut gemuk. Kemudian untuk daftar yang akan diproduksi, yaitu Brownies Pudding Bowl dengan varian rasa buah seperti stroberi, jeruk, dan melon. Kemudian untuk kekuatan dan kelemahan usaha. Untuk kekuatannya, sedikitnya penjual kue dan puding di dalam mangkuk yang rendah kalori sehingga bisa mengambil banyak peluang. Kemudian untuk kelemahannya, biaya produksi lebih tinggi. Untuk analisis persaingan, pesaing dari usaha ini tentunya penjual kue yang sudah menjangkau pasar lebih awal dengan ciri khasnya masing-masing. Kemudian soal nomor 2, analisis kelayakan usaha yang Anda ingin gagas pada masa kini dan ke depan. Jawabannya, nah yang pertama ini adalah untuk penentuan harga produk. Di sini ada 3 macam bowl, yaitu stroberi, jeruk, dan melon. Untuk biaya variabelnya, stroberi 20.000, jeruk 15.000, melon 15.000. Untuk harga jual per produk, untuk stroberi 25.000, jeruk 20.000, melon 20.000. Untuk margin kontribusi, stroberi 5.000, jeruk 5.000, dan melon 5.000. Kemudian yang kedua ada break even point atau BEP. Break even point ini menunjukkan pada penjualan keberapa bisnis bisa mencapai titik impas atau investasi awal kembali. Nah, pada kasus ini diasumsikan setiap bulan BP Bowl yang terjual adalah 15 stroberi, 10 buah jeruk, dan 10 buah melon, sehingga totalnya ada 35 BP Bowl. Nah, untuk investasi awal itu sebesar 1.500.000, rata-rata biaya variabel sebesar 17.000, rata-rata margin kontribusi sebesar 5.000, working capital per produk 1.000. Nah, sehingga dapat dihitung BEP-nya, yaitu investasi dibagi dengan margin kontribusi dikurangi working capital per produk. Hasilnya, 1.500.000 dibagi 5.000 dikurangi 1.000, yaitu 375. Nah, dari perhitungan tersebut, bisnis akan mencapai titik impas pada penjualan produk ke 375. Nah, kemudian ada payback period. Merupakan waktu yang dibutuhkan selama periode produksi sehingga dana yang dibutuhkan untuk investasi awal dapat kembali. Untuk perhitungannya, PBP sama dengan BEP dikurangi jumlah produk yang diproduksi setiap bulan, yaitu 375 dibagi dengan 35, hasilnya 10,71. Dari perhitungan tersebut, bisnis akan mencapai titik impasnya setelah 10,71 bulan. Kemudian untuk analisis kelayakan usaha, B per C rasionya sama dengan pendapatan dibagi dengan total cost. Di sini pendapatannya 775.000 dibagi dengan total cost 650.000. Hasilnya 1,19. Nah, dari perhitungan tersebut, nilai B per C rasionya itu lebih dari 1, sehingga bisa dikatakan bahwa bisnis BPBO layak untuk dijalankan. Kemudian yang ketiga yaitu soal tentang success story. Nah, jadi di sini saya akan menceritakan tentang Dea Valencia sebagai founder batik kultur di Indonesia. Dea Valencia
adalah gadis kelahiran Semarang pada tanggal 14 Februari 1994, merupakan pendiri batik kultur di Indonesia. Dea lahir dari pasangan Aryani Utoyo dan Iskiworo Budiarto. Sejak kecil, Dea sudah diperkenalkan dengan batik. Dea mengawali perjalanan bisnisnya dengan membantu ibunya berjualan batik lawas. Di samping berjualan batik lawas, Dea juga sering membaca buku yang berkaitan dengan batik. Sejak itulah Dea mulai mencintai batik dan muncul ide dalam pikirannya untuk berjualan batik dari batik lawasan. Nah, berawal dari ketidaktahuannya tentang batik dan iseng menjual kain batik lawasan koleksi sang ibu via Facebook, Dea kini justru jatuh cinta dan sukses mendirikan label fashion ready to wear bernama Batik Kultur. 6 tahun lalu, ia memulai bisnis dari nol, bahkan harus menjadi model bagi salah satu rancangannya. Batik Kultur bermula dari keinginan Dea memiliki baju batik seperti yang ia mau. Meskipun tidak bisa beli baju yang ia inginkan, Dea berpikir untuk menggunting-gunting batik lawas dan kemudian dijahit dengan model yang diinginkan. Batik Kultur berawal dari salah seorang penjahit di sudut lorong rumahnya. Dea mendesain batik kultur lalu mengirimkannya ke juru gambar kepercayaannya karena Dea tidak bisa menggambar. Respon masyarakat terhadap batik kultur sangatlah luar biasa. Pemasaran yang dilakukan secara digital melalui Facebook dan Instagram membuat batik kultur sukses dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini terbukti dengan telah diekspornya batik kultur ke beberapa negara seperti Norwegia, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Australia, Singapura, dan Hong Kong. Di usianya yang terbilang sangat muda, Dea sudah meraih omset ratusan juta dalam 1 bulan. Namun kesuksesannya tidak diraih dengan sekejap mata. Semua berkat ketekunan dan kerja keras dalam mengeluti usaha yang dijalankannya. Kemudian, dalam mengerjakan usahanya, Dea dibantu oleh beberapa karyawan. Yang hebatnya adalah penyandang disabilitas yang memiliki semangat dan kerja keras dalam membantu mengangkat batik kultur. Hingga kini, sekitar 120 orang karyawan termasuk 50 orang pekerja penyandang disabilitas karena berada di balik label batik kultur. Adapun alasan Dea memperkerjakan penyandang disabilitas adalah untuk memberikan kesempatan dan kontribusinya di balik perbedaan mereka. Tak ada yang menyangka bahwa Dea memasuki dunia perkuliahan saat ia masih berumur 15 tahun dan sudah meraih gelar sarjana di usia 19 tahun. Dea menjelaskan yang memotivasi awal untuk berjualan batik adalah hanya ingin mencari uang sendiri dengan hasil penjualan batik. Saat ini, ia ingin melanjutkan sekolahnya ke luar negeri namun belum tersampaikan dan memilih untuk melanjutkan bisnis batik kultur miliknya. Kemudian soal nomor 4, buat rencana bisnis itu mengikuti model bisnis kanvas. Jadi di sini model bisnis kanvas atau BMC merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Bisnis model kanvas terdiri dari yang pertama itu value proposition, yaitu merupakan nilai jual produk atau jasa. Yang kedua, customer segment merupakan target konsumen. Yang ketiga, customer relationship. Ini dapat berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Yang keempat ada channel, yaitu merupakan tempat pertemuan pemilik bisnis dengan konsumen. Yang kelima ada key activities, merupakan aktivitas bisnis yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Yang keenam ada key resource. Beberapa contoh sederhana key resource adalah komputer, ruang kerja, karyawan, kendaraan, listrik, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada key partner, merupakan partner kerja yang mendukung perusahaan. Yang kedelapan ada cost structures, merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan. Dan yang terakhir ada revenue stream, merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber, seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Nah, ini merupakan contoh bisnis
Plain model canvas, brownies pudding bowl atau BP bowl. Yang pertama yaitu value proportion. Brownies pudding bowl adalah kue dan puding yang ditempatkan dalam sebuah mangkuk dengan tingkat kalori yang rendah. Nah, diharapkan setelah memakannya konsumen tidak takut gemuk. Kemudian yang kedua yaitu customer segment atau segmen pasarnya. Prioritas 1 itu adalah pecinta kue dan puding, dan prioritas 2 adalah semua kalangan usia di Tabanan dan Singaraja. Kemudian yang ketiga ada customer relationship, yaitu memberikan edukasi kepada konsumen melalui artikel di website mengenai pentingnya kalori di dalam tubuh. Kemudian yang keempat ada channel, yang pertama itu direct, yaitu datang secara langsung ke tempat produksi, dan yang kedua awareness, yaitu melalui media sosial. Kemudian yang kelima ada key activities, yaitu melalui website dan sosial media dan produksi. Kemudian ada key resource, yaitu human-nya, pemilik dan karyawan, finansialnya modal awal sebesar 1.500.000, dan tools-nya yaitu peralatan membuat kue. Kemudian untuk key partner, yang pertama ada petani stroberi, yang kedua petani jeruk, yang ketiga petani melon, yang keempat reseller, dan yang terakhir JNE atau JNT. Kemudian untuk cost structure itu dari fixed cost-nya berasal dari biaya marketing dan bahan penyusutan, dan variable cost-nya berasal dari biaya produksi. Untuk yang terakhir yaitu revenue stream, itu ada asset sale, yaitu berupa penjualan brownies pudding bowl atau BP bowl. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai LKM 3. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.